Aku tidak tahu harus memulai dari mana. Gap hanya melakukan apa yang dia inginkan tanpa menghiraukan keinginan dan kebutuhanku. Kukira kami memiliki pernikahan yang sempurna. Gap dan aku adalah sahabat karib sebelum kami menjadi kekasih. Tetapi sekarang kami sudah menikah bertahun-tahun dan Gap berubah 180 derajat. Kami tidak pernah lagi jogging di taman atau sarapan di luar. Tidak ada makan malam yang romantis. Biasanya Gap yang berinisiatif. Sekarang yang dilakukannya hanyalah tinggal di rumah, menonton pertandingan baseball, atau membaca buku-buku karangan filsuf Jerman yang hanya dimengerti oleh segelintir orang. Oleh karena itulah kehidupan kami terpisah. Kami tidak memiliki kehidupan berkeluarga dan sepertinya Gap tidak peduli. Semakin aku menjelaskan bahwa dia tidak pernah dekat dengan aku dan anak perempuan kami, Kelly, Gap semakin tidak mau mendengarkan. Beberapa hari, aku tidak bisa bangun pada pagi hari. Aku berangkat ke kantor. Aku adalah seorang direktur personalia di perusahaan komputer. Tetapi, sejak Kelly lahir, aku hanya bekerja 3 hari dalam seminggu. Aku ngebut cepat-cepat dari kantor ke rumah supaya Gap dapat bekerja. Kami berdua mengambil keputusan, bila aku hamil, kami tidak akan menggunakan jasa babysitter. Dengan demikian, Gap menjadi ibu selama beberapa tahun terakhir ini. Sejak Gap bekerja di rumah, dia juga menjalankan bisnis perkayuan dan membuat kabinet yang bagus. Kami mengira bisnis tersebut dapat berjalan. Bila aku pulang ke rumah, aku hanya mempunyai waktu untuk berganti pakaian sebelum aku mengerjakan pekerjaan rumah sampai Kelly tidur. Pada saat itu, aku merasa sangat lemas. Aku tidak mempunyai energi lagi untuk berbincang-bincang dengan teman-temanku. Alasan lain mengapa aku tidak pernah berhubungan dengan teman-temanku adalah karena tidak seorang pun yang baik di mata Gap. Dahulu, dia ramah terhadap teman-teman dan keluargaku. Tapi sekarang, dia menyebut teman-temanku sebagai orang berkepala kosong dan membosankan. Akhir pekan adalah saat yang terburuk. Aku merasa seperti orang tua tunggal. Gap berkata bahwa akhir pekan itu adalah satu-satunya waktu dia untuk menyelesaikan pekerjaan. Sehingga aku pergi ke taman sendirian, mendorong Kelly di ayunan. Aku melihat para orang tua pergi bersama, dan hatiku hancur. Hidup macam apakah ini? Kami juga tidak pernah berhubungan seks. Secara terang-terangan, Gap mencapakan aku. Dan dia merasa benar-benar dimanfaatkan bila aku memintanya untuk melakukan apapun. Dengan Gap, segala sesuatu menjadi masalah besar. Ibuku datang berkunjung bulan lalu, dan aku meminta Gap untuk memasang kipas angin di kamar, supaya ibu merasa nyaman. Gap tidak pernah melakukannya. Kemudian dia menanyaiku mengenai penggunaan uang. Mungkin yang diperlukan Gap hanyalah 4 buah kaos baru dalam setahun. Sehingga bila dibandingkan dengannya, pantaslah bila kebutuhanku empak berlebihan. Baiklah, aku adalah satu-satunya yang bekerja. Tidakkah aku berhak membelikan sesuatu untuk putriku bila aku menginginkannya? Aku tidak membeli apapun untuk diriku sendiri. Aku membeli mainan atau sesuatu untuk keperluan rumah. Baru-baru ini kami bertengkar hebat karena aku membeli sebuah lampu untuk kamar tidur. Aku bosan hidup dengan barang-barang warisan dari orang tua kami. Tapi ketika aku menerangkan tentang hal ini, dia memandangku dengan jijik, mengangkat satu alisnya, dan berjalan keluar ruangan. Atau
atau dia meledak-ledak seperti ayahku. Aku tidak pernah sanggup menghadapi kemarahan ayah yang tampak tidak rasional, sama seperti kemarahan Gabe. Aku adalah anak terkecil dari 3 bersaudara. Ayahku adalah manajer pada pengolahan tanaman untuk bahan kertas. Ibuku tidak bekerja dan tinggal di rumah sampai aku kuliah. Sebelum kemudian dia kembali bekerja di toko cenderamata. Setiap orang di rumahku bersifat tertutup. Aku ingat, suatu saat aku makan malam di rumah teman. Ketika itu aku duduk di sekolah menengah pertama. Dan mataku terbuka, menyaksikan bahwa sebenarnya orang lain juga saling bercakap-cakap di meja makan. Kukira bila aku mendapat nilai bagus di sekolah, ibu dan ayah akan senang. Tetapi, meskipun aku mendapat nilai tinggi, sepertinya mereka tidak memperhatikan. Aku sering tidur di rumah teman. Aku suka ngobrol dengan ibu orang lain. Aku tidak sabar ingin kuliah untuk keluar meninggalkan rumah. Aku menghadiri gereja kecil, afiliasi sekolah, yang menawarkan beasiswa untukku. Setelah lulus, aku tinggal di rumah sampai aku mendapat pekerjaan sebagai sekretaris. Akhirnya aku mempunyai cukup uang untuk menyewa apartemen yang membuatku bertemu dengan Gabe. Orang tua Gabe yang kaya membeli gedung apartemen kecil yang rusak ini untuk diperbaiki dan dikelola serta ditinggali secara gratis. Ini merupakan kemurahan hati dari orang tua Gabe. Tetapi menurutku, mereka melakukannya karena takut bila putra mereka tidak mampu membiayai dirinya sendiri. Aku menyewa sebuah apartemen di gedung Gabe dan dengan cepat kami berteman. Setelah kira-kira 2 tahun kami menyadari bahwa hubungan kami berubah, 2 bulan kemudian kami menikah. Pada mulanya, Gabe benar-benar memperhatikan apa yang aku perlukan. Sekarang, dia hidup di planet lain. Baru-baru ini aku seharian berbelanja dengan Kelly. Kami pulang dengan tas-tas belanjaan. Dengan putus asa, aku mengharapkan Gabe segera menggendong Kelly, memberinya makanan kecil, dan membantuku membereskan belanjaan. Siapapun dapat melihat bahwa aku sudah dilupakan. Tapi suamiku tidak menyadarinya. Dia berjalan ke dapur, menyapaku, "Hai," mengambil soda, dan kembali ke ruang kerjanya. Lebih dari semua itu, suatu ketika aku pulang dari kantor, sangat bersemangat ingin menemui Kelly putriku, tetapi dia berlari menyambut ayahnya. Kukira Gabe menyebabkan hal itu juga. Setiap saat kami bertengkar hebat. Kami berdua mempunyai temperamen yang buruk dan kami keras kepala. Dahulu, bila hubungan memburuk, aku selalu berpikir itu adalah kesalahanku. Kali ini, aku tahu itu bukan kesalahanku. Aku menikahi ibuku. Kami biasa menjuluki ibuku Jenderal Kecil. Ya, Barbara telah berubah menjadi seorang pengecam dan penindas. Seringkali aku merasakan mengalami sesuatu yang sebelumnya pernah terjadi. Aku menjadi anak berusia 12 tahun lagi dan ibuku berteriak memerintah. Filosofiku adalah, dan masih tetap saja, bersembunyi. Aku berasal dari Saint Louis. Keluargaku masih tinggal di sana, dan mereka tidak dapat memahami mengapa aku tidak tinggal di sana. Ibu selalu mengeluh bahwa ayah tidak pernah berperan dalam keluarga. Ibu ingin ayah menjadi bos untuk membantunya membiayai kami semua. Ayahku akan memberikan semua yang aku mau
supaya aku pulang dan bergabung dengannya di perusahaan real estate miliknya. Kedua adik laki-lakiku sekarang adalah partner perusahaan. Mereka semua memiliki rumah yang besar dan mobil yang mewah. Tetapi itu bukan sifatku. Orang tuaku tampak selalu mencari waktu untuk hal-hal yang mereka ingin supaya kulakukan. Tetapi semua kegiatan itu bukan hal yang kuinginkan. Aku telah melewatkan berjam-jam membaca di kamar atau melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dilakukan di bengkel kerja. Dan ayah benar-benar membelikan peralatan yang sangat diinginkan oleh kebanyakan anak-anak lain. Sepanjang masa sekolah menengah atas, aku merasa bahwa apapun yang kulakukan tidak akan mendapat respon dari orang tuaku, baik itu positif ataupun negatif. Segera setelah aku lulus kuliah, aku menuju New York. Aku tidak mengenal siapapun di sana, dan aku juga tidak tahu apa yang ingin kulakukan. Aku hanya pergi sejauh mungkin dari Missouri. Aku melakukan apa saja. Aku bekerja sebagai pengawas bar dan bekerja di toko alat-alat pertukangan. Ketika akhirnya ayah menyadari bahwa aku tidak pernah akan pulang ke rumah, dia membeli gedung ini untukku kelola. Aku ingin pergi berkencan bersama Barb. Pada detik pertama aku bertemu dengannya. Tetapi dia menutup diri dan terlihat menjauhkan diri. Sehingga aku menduga bahwa dia sudah mempunyai kekasih. Barbara mengira bahwa hubungan ini telah berubah secara dramatis. Tidak seperti dahulu ketika kami berkencan. Tetapi kukira hubungan kami tidak terlalu berbeda. Mungkin aku mau tinggal di rumah. Apa artinya berkencan demi kencan itu sendiri? Selama bergaul dengan teman-temannya, kecuali aku dapat merasakan bahwa aku mempelajari sesuatu dari orang lain. Aku tidak melihat makna dalam hubungan tersebut. Aku tidak tertarik kepada orang-orang yang berperilaku aneh dan mereka yang hanya tampak baik di luarnya saja. Ya, mungkin aku tidak mempunyai pekerjaan resmi seperti Barb. Tetapi aku jengkel dengan anggapannya bahwa aku adalah parasit dalam hubungan ini. Aku mengelola gedung di mana kami tinggal, merenovasi seluruh apartemen, mengecat bagian-bagian yang perlu, mengumpulkan uang sewa, dan melakukan segala perawatan gedung, seperti yang dilakukan pengawas apartemen. Kukira Barb tidak mempunyai gambaran sama sekali berapa banyak usaha yang kulakukan. Ditambah lagi, aku mencoba untuk menjadi pakar perkayuan. Aku menyukai usaha kreatif yang diikutsertakan dalam memilih kayu, merancang sesuatu yang secara estetika cantik, tetapi juga berguna. Sekarang, aku sedang mengkonsentrasikan diri dengan pekerjaanku. Akhirnya semua tampak terjadi pada saat yang bersamaan. Tetapi aku mengorbankan 3 hari kerja dalam seminggu untuk merawat Kelly. Masalahnya adalah aku memerlukan waktu lebih dari setengah jam baik untuk berada di sini atau di sana. Barb tidak menghargai apa yang aku lakukan atau apa yang harus kulakukan. Dia akan mendobrak masuk ke dalam bengkel kerjaku dan berkata bahwa sebuah kipas angin perlu untuk dipasang atau AC-nya perlu dibersihkan. Bila aku tidak segera meletakkan pekerjaanku saat itu, aku akan mengacaukan suasana. Kemudian ada saat-saat ketika aku harus memiliki kekuatan supernatural untuk membaca pikirannya. Sehari yang lalu, masalah dengan belanjaan adalah hal yang umum. Aku tidak menyadari kalau dia ingin dibantu. Aku masuk dan menyapanya. "Hai." Lalu aku kena marah. Aku juga tidak suka dikatakan bahwa aku menolak Barbara di tempat tidur.
Dialah yang tidak ingin berhubungan seks. Anda mungkin tahu bila seseorang berpura-pura menikmatinya. Tetapi aku menyayangi putriku. Aku adalah ayah yang hebat. Kelly dan aku mempunyai hubungan yang istimewa. Barbara merasa cemburu bila sepulang bekerja, Kelly tidak bergegas menyambut pelukannya. Barbara merasa ditolak. Tentu saja Kelly mencintainya. Tetapi dia baru berusia 13 bulan. Adalah sesuatu yang alami bila Kelly seperti itu. Karena selama sehari penuh, Kelly menghabiskan waktu bersama aku. Kelly memerlukan sedikit waktu untuk dekat dengan Barbara. Apa yang dapat kulakukan pada akhir pekan? Aku tidak senang pergi ke tempat bermain. Aku pergi ke sana dengan bayiku sepanjang minggu. Dan akhir pekan adalah 2 hari, di mana aku dapat bekerja tanpa terganggu. Uang adalah masalah utama kami. Perabotan yang kami miliki tidak jelek. Menurutku, Barbara terlalu banyak membelanjakan uang untuk hal-hal yang tidak kami perlukan. Kamar bermain Kelly tampak seperti toko mainan Toys R Us. Lihatlah, aku di sini karena Barbara mendesakku. Dan meskipun aku tahu Anda tidak boleh memihak, aku yakin Anda akan mencap aku sebagai pria jahat dalam masalah ini. Sekian dan terima kasih.